Halo Sobat Nona Manis, selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini, kita akan ngobrolin salah satu kota yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu Jakarta. Penasaran? Yuk, simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang Jakarta yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama kota yang satu ini hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Jakarta, yang saat ini menjadi ibu kota Indonesia, memiliki sejarah panjang yang berawal dari zaman kerajaan. Asal-usul Jakarta bermula pada abad keempat Masehi, ketika wilayah ini dikenal dengan nama Sunda Kelapa. Pada masa itu, Sunda Kelapa merupakan pelabuhan penting bagi kerajaan Sunda yang terletak di pantai utara Jawa. Pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan yang ramai, dengan banyak pedagang dari berbagai belahan dunia, seperti India, Tiongkok, dan Arab, yang datang untuk berdagang rempah-rempah dan hasil bumi. Pada tahun 1527, Jakarta, yang saat itu masih dikenal dengan nama Sunda Kelapa, jatuh ke tangan Kesultanan Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Setelah berhasil mengalahkan Portugis yang telah menduduki pelabuhan tersebut, Fathahillah mengganti nama kota ini menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Nama Jayakarta ini mencerminkan kemenangan atas penjajahan dan menjadi simbol semangat perjuangan rakyat pada masa itu. Pada tahun 1619, Jakarta atau Jayakarta kemudian dikuasai oleh Belanda, yang menjadikannya sebagai pusat perdagangan mereka di Asia. Belanda mengubah nama kota ini menjadi Batavia dan menjadikannya sebagai ibu kota dari Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, Batavia berkembang pesat dengan dibangunnya berbagai infrastruktur, gedung-gedung kolonial, dan pelabuhan yang menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Batavia resmi berganti nama menjadi Jakarta. Sejak saat itu, Jakarta menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya Indonesia, serta berkembang pesat menjadi kota metropolitan yang modern. Sejarah Jakarta mencerminkan berbagai lapisan pengaruh dari kerajaan, penjajahan, hingga perjuangan kemerdekaan, yang membentuk kota ini menjadi pusat penting di Indonesia dan dunia. Kini, Jakarta tidak hanya dikenal sebagai ibu kota negara, tetapi juga sebagai kota yang sangat dinamis, dengan keberagaman budaya, ekonomi, dan peranannya yang signifikan di kawasan Asia Tenggara. Jakarta menjadi kota istimewa karena sejarah panjangnya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Sebelum Jakarta dikenal seperti sekarang, kota ini memiliki sejarah yang sangat dinamis, dimulai dari masa kerajaan hingga masa penjajahan. Berikut ini adalah beberapa poin penting mengenai asal-usul Jakarta menjadi kota istimewa. Sejarah sebagai Sunda Kelapa. Jakarta pada awalnya adalah sebuah pelabuhan bernama Sunda Kelapa, yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda pada abad ke-12 hingga 16. Pelabuhan ini sangat penting dalam perdagangan maritim antara Indonesia dan dunia luar. Penjajahan Belanda. Pada awal abad ke-17, Belanda mendirikan Batavia di lokasi yang sama dengan Sunda Kelapa. Batavia menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Batavia berkembang menjadi pusat administrasi kolonial, ekonomi, dan budaya. Kemerdekaan dan peran Jakarta. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota negara dan pusat pemerintahan. Ketika negara baru ini dibangun, Jakarta berperan vital sebagai simbol kemerdekaan dan pusat administrasi negara yang baru. Status khusus Jakarta. Pada tahun 1961, Jakarta ditetapkan sebagai daerah khusus ibu kota, DKI Jakarta, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961. Jakarta diberikan status ini karena pentingnya peranannya sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan yang tidak hanya melayani wilayah Jakarta sendiri, tetapi juga seluruh Indonesia. Kota dengan status khusus.
Jakarta sebagai kota istimewa memiliki otonomi yang berbeda dari provinsi lain di Indonesia. Dengan status DKI, Jakarta memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang khusus untuk menangani urusan lokal, namun tetap di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat. Selain itu, Jakarta memiliki gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat, yang bertanggung jawab langsung terhadap pembangunan kota dan pemerintahan daerah. Secara keseluruhan, Jakarta menjadi kota istimewa berkat peran historisnya yang mendalam dalam politik, ekonomi, dan budaya Indonesia. Status ini menegaskan posisi Jakarta sebagai ibu kota yang tak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai wajah utama Indonesia di mata dunia. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia memiliki berbagai keistimewaan yang membuatnya unik dan penting, baik secara historis, budaya, ekonomi, maupun sosial. Berikut adalah beberapa keistimewaan Jakarta. Pusat ekonomi dan bisnis. Jakarta adalah pusat ekonomi Indonesia dan menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara dalam hal kegiatan bisnis. Banyak perusahaan multinasional memiliki kantor pusat di Jakarta, menjadikannya sebagai pusat perdagangan, keuangan, dan industri terbesar di Indonesia. Kawasan bisnis utama seperti Sudirman Central Business District, SCBD, dan Kuningan menjadi pusat aktivitas ekonomi yang vital bagi Indonesia. Keberagaman budaya dan etnis. Salah satu hal yang paling menonjol di Jakarta adalah keberagaman budayanya. Sebagai kota terbesar di Indonesia, Jakarta merupakan tempat berkumpulnya berbagai suku, agama, dan budaya. Masyarakat Jakarta terdiri dari berbagai etnis seperti Betawi, Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, dan banyak lagi, yang menciptakan suasana kota yang multikultural. Perayaan budaya dan festival di Jakarta juga mencerminkan keragaman ini, seperti Festival Jakarta, perayaan Imlek, Idul Fitri, dan Natal yang dirayakan bersama. Sejarah yang kaya. Jakarta memiliki sejarah panjang yang penuh dengan peristiwa penting, mulai dari zaman kerajaan, penjajahan, hingga perjuangan kemerdekaan. Dari nama kota Sunda Kelapa yang merupakan pelabuhan penting di masa kerajaan Sunda, hingga masa penjajahan Belanda yang mengubah kota ini menjadi Batavia, Jakarta telah menyaksikan berbagai fase sejarah yang membentuk karakter kota ini. Bangunan bersejarah seperti Museum Fathahillah di Kota Tua dan Monumen Nasional, Monas, menjadi simbol sejarah perjuangan kemerdekaan. Sentra hiburan dan kuliner. Jakarta merupakan pusat hiburan dengan berbagai pusat perbelanjaan modern, restoran, kafe, bioskop, dan tempat wisata yang menarik. Jakarta juga terkenal dengan kuliner khasnya, seperti nasi goreng, sate, kerak telor, dan gado-gado, yang menggambarkan kekayaan budaya kuliner Indonesia. Selain itu, pasar tradisional seperti Pasar Tanah Abang dan Pasar Baru juga menjadi tempat yang ramai untuk mencari barang-barang unik dan khas Jakarta. Kehidupan malam yang dinamis. Jakarta memiliki kehidupan malam yang sangat dinamis, dengan berbagai klub malam, bar, dan tempat hiburan yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Kota ini selalu hidup, baik siang maupun malam, dengan berbagai acara yang berlangsung sepanjang hari. Jakarta juga menjadi tempat bagi pertunjukan musik dan seni, dari yang tradisional hingga modern, mencerminkan keragaman selera warganya. Jakarta adalah kota yang terus berkembang dan memiliki dinamika yang sangat kuat. Keistimewaannya tidak hanya terletak pada keberagaman dan sejarahnya, tetapi juga pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan zaman modern, menjadikannya sebagai kota yang tak pernah tidur dan penuh peluang bagi siapa saja yang datang. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia adalah tempat yang sangat multikultural dan menjadi rumah bagi berbagai suku bangsa dari seluruh penjuru Indonesia. Keberagaman etnis ini menciptakan suasana kota yang kaya dengan budaya, bahasa, dan tradisi yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa suku yang ada di Jakarta. 1. Suku Betawi. Suku Betawi adalah suku asli Jakarta.
yang merupakan penghuni pertama daerah ini sejak zaman kolonial Belanda. Suku Betawi memiliki budaya dan bahasa yang unik, yang merupakan campuran dari berbagai pengaruh, termasuk Jawa, Sunda, Melayu, Arab, Tionghoa, dan Eropa. Bahasa Betawi, yang dikenal dengan dialek khasnya, masih digunakan oleh sebagian besar masyarakat Betawi, meskipun bahasa Indonesia menjadi bahasa utama. Beberapa budaya Betawi yang terkenal adalah tari topeng Betawi, lenong teater tradisional, dan masakan khas seperti soto Betawi dan kerak telor. 2. Suku Jawa. Suku Jawa adalah suku terbesar kedua di Jakarta setelah Betawi. Banyak orang Jawa datang ke Jakarta sejak zaman penjajahan Belanda dan masa migrasi pasca kemerdekaan untuk mencari pekerjaan di kota ini. Suku Jawa membawa tradisi, seni, dan budaya mereka yang khas, termasuk bahasa Jawa, wayang kulit, gamelan, serta masakan seperti nasi gudeg dan soto. Orang Jawa di Jakarta seringkali lebih terlibat dalam sektor perdagangan dan bisnis. 3. Suku Sunda. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat, tetapi banyak orang Sunda yang merantau ke Jakarta untuk bekerja dan mencari peluang. Orang Sunda dikenal dengan keramahan dan keharmonisan sosial mereka. Bahasa Sunda masih banyak digunakan oleh orang Sunda di Jakarta, meskipun bahasa Indonesia tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Sunda juga dikenal dengan kesenian seperti tari jaipong, musik angklung, dan makanan khas seperti nasi liwet, pepes, dan lotek. 4. Suku Minangkabau. Suku Minangkabau berasal dari Sumatera Barat, namun banyak orang Minangkabau yang tinggal di Jakarta. Mereka terkenal dengan budaya matrilineal, garis keturunan melalui ibu, dan adat yang kaya. Banyak orang Minangkabau di Jakarta bekerja di sektor perdagangan, restoran, dan usaha kuliner, dengan masakan Padang yang sangat populer. Nasi Padang dan rendang adalah hidangan khas yang sering ditemukan di banyak rumah makan di Jakarta. 5. Suku Madura. Orang Madura yang berasal dari Pulau Madura juga memiliki komunitas yang besar di Jakarta. Banyak orang Madura datang ke Jakarta untuk bekerja di sektor konstruksi, perdagangan, atau usaha kecil. Suku Madura dikenal dengan sifat pekerja keras dan disiplin. Bahasa Madura dan adat istiadat mereka masih dijaga dengan baik oleh komunitas Madura di Jakarta. Kuliner khas Madura, seperti sate Madura, juga sangat terkenal di Jakarta. 6. Suku Tionghoa. Masyarakat Tionghoa di Jakarta telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Mereka membawa tradisi, budaya, dan agama yang sangat berpengaruh di Jakarta, baik dalam bidang perdagangan, seni, maupun kuliner. Orang Tionghoa Jakarta dikenal dengan semangat wirausaha mereka dan memiliki pengaruh besar di sektor ekonomi. Masakan Tionghoa seperti bakmi, dimsum, dan lumpia sangat populer di Jakarta. Selain itu, perayaan Imlek juga menjadi salah satu perayaan besar di Jakarta yang diikuti oleh banyak warga kota. 7. Suku Batak. Orang Batak berasal dari Sumatera Utara, dan meskipun jumlah mereka tidak sebesar suku-suku lain di Jakarta, mereka juga memiliki komunitas yang signifikan. Orang Batak dikenal dengan karakter yang tegas dan pekerja keras. Mereka memiliki bahasa Batak yang kaya dengan berbagai dialek seperti Toba, Karo, dan Simalungun. Musik dan tari Batak seperti tortor dan gondang seringkali ditampilkan dalam berbagai acara budaya. 9. Suku Bali. Meskipun mayoritas orang Bali tinggal di Bali, banyak orang Bali yang tinggal di Jakarta untuk bekerja di bidang seni, perhotelan, atau perdagangan. Orang Bali sangat dikenal dengan budaya seni mereka, seperti tari, musik gamelan, dan upacara keagamaan yang sangat kental. Makanan khas Bali, seperti ayam betutu dan lawar, juga sering ditemukan di restoran-restoran Bali di Jakarta. 10. Suku Makassar. Suku Makassar berasal dari Sulawesi Selatan, dan komunitas mereka di Jakarta terutama terlibat dalam perdagangan dan bisnis. Orang Makassar dikenal dengan sifat mereka yang ramah dan memiliki tradisi kuat,
termasuk bahasa Makassar dan masakan khas seperti coto Makassar. Keberagaman suku bangsa di Jakarta tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya Indonesia, tetapi juga menciptakan kota yang dinamis dan penuh warna. Kehidupan sehari-hari di Jakarta penuh dengan perpaduan budaya yang menarik, dari kuliner hingga seni, serta perayaan dan tradisi yang merayakan identitas masing-masing suku. Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, memiliki berbagai tempat wisata menarik yang menawarkan pengalaman beragam, mulai dari wisata sejarah, budaya, alam, hingga hiburan modern. Berikut beberapa tempat wisata yang bisa Anda kunjungi di Jakarta. 1. Monumen Nasional, Monas. Monas adalah simbol kebanggaan Indonesia dan salah satu ikon Jakarta yang paling terkenal. Monumen setinggi 132 meter ini terletak di Lapangan Merdeka dan dibangun untuk memperingati perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pengunjung bisa naik ke puncak Monas untuk menikmati pemandangan Jakarta dari ketinggian. Di sekitar Monas juga terdapat Taman Monas yang asri, cocok untuk bersantai atau berolahraga. 2. Kota Tua Jakarta. Kota Tua adalah kawasan bersejarah yang memiliki bangunan-bangunan kolonial Belanda yang masih terawat dengan baik. Di sini, Anda bisa mengunjungi Museum Fathahillah yang dulunya adalah Balai Kota Batavia, serta Museum Wayang dan Museum Bank Indonesia. Selain itu, kawasan ini juga menawarkan suasana klasik dengan kafe-kafe yang mengusung nuansa vintage dan berbagai toko kerajinan tangan. 3. Taman Mini Indonesia Indah, TMII. Taman Mini Indonesia Indah adalah taman rekreasi yang menampilkan berbagai keanekaragaman budaya, rumah adat, dan tradisi dari seluruh Indonesia. Di TMII, Anda bisa menjelajahi pavilion-pavilion yang mewakili provinsi-provinsi di Indonesia, menikmati pertunjukan seni dan budaya, serta mengunjungi berbagai museum seperti Museum Purna Bakti Pertiwi dan Museum Transportasi. 4. Ancol Dreamland. Ancol adalah destinasi wisata terbesar di Jakarta yang menawarkan berbagai atraksi hiburan, mulai dari taman bermain, pantai, hingga pusat perbelanjaan. Di Ancol, Anda bisa mengunjungi dunia fantasi, Dufan, taman hiburan yang memiliki berbagai wahana seru, serta SeaWorld Ancol, sebuah akuarium raksasa dengan berbagai koleksi kehidupan laut. Selain itu, Ancol juga memiliki pantai yang cocok untuk bersantai sambil menikmati pemandangan laut. 5. Kepulauan Seribu. Meskipun Jakarta dikenal sebagai kota metropolitan, di dekatnya terdapat Kepulauan Seribu yang menawarkan keindahan alam bawah laut dan pantai tropis. Kepulauan ini terdiri dari lebih dari 100 pulau, yang bisa diakses dengan kapal dari Pelabuhan Marina Ancol. Di sini Anda bisa melakukan snorkeling, diving, atau sekadar bersantai di pulau-pulau yang tenang seperti Pulau Tidung, Pulau Macan, atau Pulau Pramuka. 6. Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta. Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Asia Tenggara dan menjadi simbol toleransi beragama di Jakarta. Masjid ini terletak tepat di seberang Katedral Jakarta yang merupakan gereja Katolik bergaya neogotik. Kedua bangunan ikonik ini sering dikunjungi wisatawan yang tertarik dengan arsitektur dan sejarahnya, serta untuk melihat bagaimana dua tempat ibadah besar ini berdampingan dengan damai. 7. Taman Safari Indonesia, Cisarua. Meskipun sedikit lebih jauh dari pusat kota Jakarta, sekitar 2-3 jam perjalanan, Taman Safari Indonesia adalah tempat yang populer untuk berwisata bersama keluarga. Di sini, Anda bisa melihat berbagai jenis satwa dari seluruh dunia dalam lingkungan alami mereka, serta menikmati berbagai atraksi dan pertunjukan interaktif. Taman Safari Indonesia juga memiliki wahana permainan dan hotel yang nyaman untuk menginap. 8. Museum Nasional Indonesia. Museum Nasional Indonesia yang terletak di Lapangan Merdeka adalah tempat yang tepat untuk mengenal lebih dalam tentang sejarah, budaya, dan arkeologi Indonesia. Museum ini memiliki koleksi yang sangat lengkap, termasuk patung-patung kuno, artefak sejarah, serta benda-benda bersejarah dari berbagai budaya di Indonesia.
9. Ragunan Zoo. Kebun Binatang Ragunan adalah salah satu kebun binatang terbesar di Jakarta yang menjadi tempat favorit bagi keluarga dan anak-anak. Ragunan Zoo memiliki koleksi hewan dari Indonesia dan luar negeri, seperti orangutan, harimau, gajah, dan berbagai spesies langka lainnya. Tempat ini juga memiliki area yang luas dan rindang sehingga cocok untuk piknik dan berjalan-jalan. 10. Pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang adalah pasar terbesar di Jakarta dan salah satu pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara. Di sini Anda bisa menemukan berbagai jenis pakaian, kain, aksesori, dan barang-barang fashion dengan harga yang terjangkau. Pasar ini sangat ramai, jadi pastikan Anda siap untuk berburu barang dengan sistem tawar-menawar yang seru. 11. Taman Suropati. Taman Suropati adalah taman kota yang terletak di kawasan Menteng. Taman ini dikenal dengan suasananya yang tenang dan rindang, cocok untuk bersantai atau berolahraga pagi. Selain itu, taman ini sering digunakan oleh seniman dan musisi untuk pertunjukan seni, menjadikannya tempat yang sangat hidup di tengah hiruk-pikuk kota. 12. Jakarta Aquarium. Jakarta Aquarium adalah tempat wisata yang cocok untuk keluarga, terutama bagi anak-anak yang ingin belajar tentang kehidupan laut. Tempat ini menampilkan berbagai ekosistem laut, dengan koleksi ikan-ikan langka, serta memiliki berbagai atraksi menarik seperti feeding show dan interaksi dengan satwa laut. 13. National Gallery of Indonesia. Bagi pecinta seni, National Gallery of Indonesia adalah tempat yang tepat untuk melihat karya seni Indonesia maupun internasional. Galeri ini menampilkan berbagai pameran seni rupa, baik seni tradisional maupun kontemporer, serta berfungsi sebagai pusat seni yang sering mengadakan berbagai acara budaya. Dengan berbagai tempat wisata yang menarik, Jakarta menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung, baik yang ingin menjelajahi sejarah, budaya, alam, maupun hiburan modern. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia yang kaya akan sejarah dan budaya, juga memiliki berbagai cerita mistis yang turun-temurun berkembang di masyarakat. Banyak cerita seram dan legenda urban yang mewarnai kehidupan di kota ini, menciptakan suasana yang penuh dengan kisah-kisah misterius. Berikut adalah beberapa hal mistis yang dikenal di Jakarta. 1. Kisah misteri di Monumen Nasional, Monas. Monumen Nasional Monas yang terkenal dengan ketinggiannya dan simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia juga menyimpan berbagai cerita mistis. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang penampakan-penampakan yang sering dilaporkan oleh beberapa orang yang bekerja di sekitar area Monas pada malam hari. Ada yang mengatakan bahwa mereka mendengar suara langkah kaki atau suara bisikan yang berasal dari sekitar Taman Monas, meskipun tidak ada orang di sana. Bahkan, beberapa orang mengaku melihat sosok misterius di sekitar Monas yang tampak seperti bayangan manusia, namun tidak dapat dijelaskan dengan logika. 2. Hotel-hotel angker di Jakarta. Seperti banyak kota besar lainnya, Jakarta memiliki sejumlah hotel yang dipercaya memiliki cerita mistis. Salah satu yang paling terkenal adalah Hotel Borobudur Jakarta, yang sering disebut-sebut memiliki kisah horor. Beberapa pegawai dan pengunjung melaporkan kejadian aneh, seperti suara pintu yang terbuka sendiri, suara langkah kaki yang terdengar meskipun tidak ada orang, hingga penampakan hantu. Di beberapa hotel lainnya, seperti Hotel Indonesia, ada cerita tentang penampakan hantu perempuan yang dipercaya merupakan sosok dari masa lalu. 3. Cerita mistis di Pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang yang dikenal sebagai pasar tekstil terbesar di Jakarta juga memiliki kisah mistis. Beberapa orang yang pernah bekerja atau berbelanja di sana mengaku pernah merasakan suasana aneh atau melihat sosok misterius di lorong-lorong sempit pasar, terutama pada malam hari saat pasar mulai sepi. Ada yang menduga bahwa pasar ini dibangun di atas tanah yang sebelumnya adalah tempat pemakaman, sehingga menciptakan aura mistis yang sulit dijelaskan. 4. Hantu di Jembatan Ancol.
Jembatan Ancol yang menghubungkan kawasan Ancol dengan daratan Jakarta juga sering disebut-sebut sebagai salah satu tempat yang angker. Beberapa cerita dari warga sekitar dan pengunjung menceritakan bahwa mereka sering melihat penampakan sosok wanita berpakaian putih yang berdiri di jembatan pada malam hari. Konon, hantu ini adalah seorang wanita yang bunuh diri di jembatan tersebut karena alasan yang belum terungkap. Hingga kini, beberapa orang percaya bahwa sosok wanita tersebut masih sering muncul, terutama pada malam hari. Legenda hantu kuntilanak di Jakarta. Salah satu legenda urban paling terkenal di Jakarta adalah tentang kuntilanak, sosok hantu perempuan berbaju putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Konon, kuntilanak sering muncul di kawasan-kawasan yang sepi, seperti pemakaman atau rumah-rumah tua yang sudah ditinggalkan. Banyak orang yang mengaku pernah mendengar suara tangisan atau tawa yang menyeramkan di malam hari, dan sebagian besar percaya itu adalah suara dari kuntilanak. Beberapa lokasi di Jakarta yang sering disebut-sebut menjadi tempat kemunculan kuntilanak adalah kawasan sekitar Menteng, Cipete, dan Kebayoran Baru. 6. Kisah mistis di kawasan Menteng. Kawasan Menteng yang merupakan daerah elit di Jakarta ternyata juga menyimpan cerita-cerita misterius. Salah satunya adalah cerita tentang rumah-rumah tua yang sering dikaitkan dengan penampakan arwah-arwah penasaran. Beberapa warga Menteng mengaku pernah melihat sosok hantu atau mendengar suara-suara aneh di malam hari, yang konon berasal dari rumah-rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Ada pula yang mengisahkan tentang penampakan sesosok pria berwajah pucat yang sering terlihat berdiri di depan jendela rumah-rumah tersebut. 7. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Salah satu kisah mistis terkenal di Jakarta berasal dari cerita kapal Van der Wijk yang tenggelam di perairan dekat Jakarta pada masa penjajahan Belanda. Konon, ada arwah-arwah dari korban tenggelamnya kapal yang masih gentayangan dan sering muncul di sekitar pelabuhan Tanjung Priok. Masyarakat setempat percaya bahwa suara-suara dari kapal yang tenggelam dapat terdengar pada malam hari, atau bahkan ada yang mengaku melihat bayangan korban yang masih terombang-ambing di sekitar pelabuhan. Kisah horor di rumah sakit. Jakarta juga memiliki beberapa rumah sakit yang dipercaya angker, dengan kisah-kisah mistis yang menghantui para pasien dan staf medis. Salah satu rumah sakit yang terkenal dengan cerita mistisnya adalah RS Saint Carolus. Beberapa orang mengaku melihat penampakan sosok yang tidak dikenal atau mendengar suara-suara aneh, seperti suara langkah kaki yang terdengar meski tidak ada orang yang lewat. Ada juga yang percaya bahwa beberapa kamar rumah sakit ini pernah menjadi tempat perawatan pasien-pasien yang meninggal dan arwah mereka belum tenang. 9. Hantu di gedung tua. Jakarta juga memiliki berbagai gedung tua yang sudah lama tidak digunakan, dan banyak yang percaya bahwa gedung-gedung tersebut dihuni oleh arwah penasaran. Salah satu gedung tua yang sering disebut-sebut adalah Gedung Sarinah. Meskipun saat ini sudah berfungsi sebagai pusat perbelanjaan, banyak yang mengaku mendengar suara-suara aneh di dalam gedung saat sepi. Penampakan sosok-sosok misterius juga sering dilaporkan oleh beberapa karyawan yang bekerja di sana. 10. Cerita mistis di Hutan Kota Srengseng. Hutan Kota Srengseng yang terletak di Jakarta Barat juga dikenal sebagai salah satu tempat yang menyimpan cerita mistis. Beberapa pengunjung yang datang ke hutan ini pada malam hari mengaku merasakan suasana yang mencekam dan melihat penampakan sosok yang tidak bisa dijelaskan. Konon, hutan ini dulunya adalah tempat peristirahatan bagi masyarakat asli Jakarta dan dipercaya sebagai tempat yang dihuni oleh makhluk halus. Kisah-kisah mistis yang berkembang di Jakarta menunjukkan betapa kaya dan beragamnya cerita-cerita yang berhubungan dengan kepercayaan dan tradisi masyarakat setempat. Meskipun sebagian besar hanya merupakan cerita rakyat atau legenda urban, tak jarang orang-orang yang mengalami atau mendengar kisah-kisah ini merasa tergugah oleh misteri yang ada. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia menawarkan berbagai macam kuliner yang menggugah selera dan mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi kuliner
dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagai kota yang multikultural, Jakarta memiliki berbagai hidangan khas yang bisa ditemukan di setiap sudut kota. Berikut beberapa kuliner khas Jakarta yang wajib dicoba. 1. Soto Betawi. Soto Betawi adalah salah satu hidangan yang paling populer di Jakarta. Soto ini terbuat dari daging sapi atau kambing yang dimasak dengan kuah santan atau kuah bening yang kaya rempah. Biasanya, soto Betawi disajikan dengan nasi putih, emping, dan sambal. Rasanya yang gurih dan sedikit pedas membuat soto Betawi menjadi favorit banyak orang, terutama saat cuaca sedang dingin. 2. Kerak telur. Kerak telur adalah makanan tradisional Betawi yang terbuat dari beras ketan yang dimasak dengan telur ayam atau bebek, kemudian dibumbui dengan rempah khas dan disajikan dengan kelapa parut dan bawang goreng. Makanan ini biasanya dimasak di atas wajan besi dan memiliki tekstur yang renyah di bagian luar dan lembut di dalamnya. Kerak telur sering dijajakan oleh pedagang kaki lima di berbagai acara atau festival. 3. Nasi uduk. Nasi uduk adalah hidangan khas Jakarta yang terbuat dari nasi yang dimasak dengan santan, daun salam, serai, dan rempah-rempah lainnya, sehingga menghasilkan rasa yang gurih dan harum. Nasi uduk biasanya disajikan dengan lauk pauk seperti ayam goreng, telur, tempe, tahu, sambal, dan kerupuk. Nasi uduk sangat populer sebagai sarapan dan banyak dijual di warung-warung atau penjual nasi uduk keliling. 4. Gado-gado. Gado-gado adalah salad khas Indonesia yang terdiri dari campuran sayuran rebus seperti kentang, kacang panjang, tauge, dan daun selada yang kemudian disiram dengan bumbu kacang yang gurih dan pedas. Biasanya, gado-gado juga ditambahkan dengan telur rebus, lontong, dan kerupuk. Makanan ini sangat cocok sebagai hidangan ringan atau makan siang. 5. Asinan Betawi. Asinan Betawi adalah hidangan segar yang terbuat dari sayuran atau buah-buahan yang diasinkan, seperti kol, timun, nanas, dan kedondong, kemudian diberi bumbu kacang yang pedas dan asam. Makanan ini memiliki rasa yang segar dan cocok disantap sebagai pelepas dahaga, atau sebagai camilan di siang hari yang panas. 6. Martabak manis. Martabak manis adalah jajanan yang sangat populer di Jakarta dan sekitarnya. Martabak manis adalah pancake tebal yang biasanya diisi dengan berbagai bahan seperti coklat, keju, kacang, dan susu kental manis. Kulit martabak yang empuk dan isian yang manis membuat makanan ini menjadi favorit banyak orang, terutama saat malam hari. 7. Sate ayam dan sate kambing. Sate adalah makanan yang sangat populer di Jakarta. Sate ayam dan sate kambing adalah hidangan yang terbuat dari potongan daging ayam atau kambing yang ditusuk dengan tusuk sate, kemudian dibakar dan disajikan dengan bumbu kacang atau kecap manis. Biasanya, sate disajikan dengan lontong atau nasi dan disertai dengan acar atau sambal. 8. Nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu hidangan yang paling mudah ditemukan di Jakarta. Nasi goreng terbuat dari nasi yang digoreng dengan bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, kecap manis, dan cabai. Nasi goreng seringkali disajikan dengan berbagai lauk seperti ayam, telur, kerupuk, atau sate. Makanan ini cocok dinikmati kapan saja, baik untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam. 9. Roti bakar. Roti bakar di Jakarta bukan hanya sekadar roti panggang biasa. Biasanya, roti bakar di Jakarta disajikan dengan berbagai isian manis atau gurih, seperti coklat, keju, selai kacang, dan susu kental manis. Banyak kedai roti bakar yang menyajikan roti bakar dengan berbagai varian topping yang bisa disesuaikan dengan selera. 10. Tahu tempe. Tahu dan tempe adalah makanan yang sangat populer di Jakarta dan hampir selalu ada dalam menu makan sehari-hari. Tahu tempe goreng disajikan sebagai lauk pendamping nasi atau bisa juga dinikmati sebagai camilan. Tahu tempe biasanya digoreng dengan minyak yang panas hingga renyah di luar dan lembut di dalam. 11. Kue tiaw siram. Kue tiaw siram adalah hidangan yang terbuat dari kue tiaw, mie lebar,
yang ditumis bersama daging ayam, sapi, udang, sayuran, dan bumbu-bumbu khas. Biasanya, kue tiaw siram disajikan dengan kuah kental yang gurih dan sedikit pedas. Hidangan ini sangat digemari oleh banyak orang karena rasanya yang lezat dan cocok untuk makan siang atau malam. 12. Bubur ayam. Bubur ayam adalah salah satu sarapan yang sangat populer di Jakarta. Bubur ayam terbuat dari nasi yang dimasak menjadi bubur, lalu disajikan dengan potongan ayam suwir, cakwe, daun bawang, sambal, dan kecap manis. Hidangan ini memiliki rasa gurih dan lembut, cocok untuk mengawali hari dengan kenikmatan. 13. Es potong. Es potong adalah camilan manis yang terbuat dari berbagai bahan seperti kelapa muda, ketan, kacang, dan sirup gula yang dipotong-potong dan disajikan dalam bentuk es beku. Es potong banyak dijual di kaki lima atau pasar tradisional, terutama saat cuaca panas. Rasanya yang manis dan dingin membuat es potong menjadi favorit di kalangan warga Jakarta. 14. Lontong sayur. Lontong sayur adalah hidangan tradisional Jakarta yang terdiri dari lontong, ketan yang dipadatkan, yang disajikan dengan sayur labu kunir, sambal, dan potongan telur atau ayam. Lontong sayur seringkali dijadikan menu sarapan atau makan pagi, dan disajikan dengan sambal atau kerupuk. 15. Es kelapa muda. Jakarta yang panas membuat es kelapa muda menjadi minuman yang sangat menyegarkan. Es kelapa muda terbuat dari air kelapa muda yang segar dan disajikan dengan daging kelapa muda serta es batu. Minuman ini sangat populer di hari yang panas, baik sebagai pelepas dahaga ataupun sebagai camilan. Kehadiran berbagai kuliner khas Jakarta ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya budaya kuliner di kota ini. Dari yang tradisional hingga modern, Jakarta menawarkan pilihan makanan yang dapat memuaskan selera berbagai kalangan, baik yang menyukai hidangan pedas, manis, atau gurih. Setiap hidangan tidak hanya menggugah selera, tetapi juga menggambarkan sejarah dan budaya kota yang unik. Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, adalah kota yang sangat dinamis dan penuh dengan kontradiksi, di mana modernitas dan tradisi hidup berdampingan. Sebagai pusat ekonomi, politik, dan budaya, Jakarta memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan nasional Indonesia. Kota ini tidak hanya menawarkan gedung pencakar langit dan fasilitas modern, tetapi juga memiliki banyak cerita sejarah, budaya, serta tempat-tempat yang syarat dengan keunikan. Keanekaragaman suku, bahasa, dan agama menjadikan Jakarta sebagai kota yang multikultural, di mana berbagai elemen budaya dari seluruh Indonesia berkumpul. Hal ini tercermin dalam beragamnya kuliner, festival, dan tradisi yang ada di kota ini. Kuliner Jakarta, mulai dari soto Betawi, nasi uduk, hingga kerak telur, menggambarkan kekayaan budaya lokal yang tetap dilestarikan meskipun di tengah kesibukan kota besar. Di balik kemajuan dan keramaian kota, Jakarta juga menyimpan cerita-cerita mistis yang memperkaya legenda urban kota ini, dengan berbagai kisah hantu dan tempat angker yang tetap menarik perhatian warga maupun pengunjung. Namun, meskipun demikian, Jakarta tetap menjadi kota yang hidup, terus berkembang, dan penuh dengan peluang bagi siapa saja yang ingin meraih cita-cita dan impian. Secara keseluruhan, Jakarta adalah sebuah kota yang tidak pernah tidur, selalu berubah dan penuh dengan kejutan. Bagi banyak orang, Jakarta adalah tempat yang menyuguhkan segala kemungkinan, dari kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan kota besar, hingga suasana mistis dan keindahan budaya yang menanti untuk dijelajahi. Dengan segala keistimewaan dan tantangannya, Jakarta tetap menjadi salah satu kota yang paling menarik di Asia Tenggara. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.